Hai, bertemu kembali dalam channel YouTube video tutorial Chandra Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat absensi dengan menggunakan Zoho Form. Setelah pada video tutorial sebelumnya, kita sudah membuat absensi dengan menggunakan Telegram dan Google Forms. Pada kali ini, saya akan membagikan cara membuat absensi dengan menggunakan Zoho. Langkah pertama, kita dapat search Zoho Form di Google atau kita dapat mengetikkan di address bar forms.zoho.com. Kali ini saya akan search di Google. Setelah muncul hasil pencarian, saya akan mengklik Zoho Forms Login. Baik, berhubung saya belum memiliki akun Zoho Form, maka saya akan mendaftar terlebih dahulu. Saya akan mengklik Sign Up Now. Maka akan muncul sebuah halaman baru yang berisi formulir untuk pendaftaran. Jadi teman-teman, untuk mempermudah pendaftaran, kita boleh mendaftar dengan menggunakan akun Gmail kita. Jadi, seandainya kita ingin mendaftar dengan menggunakan akun Gmail, kita tidak perlu lagi mengisi form pendaftaran yang berada di halaman tersebut. Kita langsung mengklik logo Google. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk mendaftar di Zoho Form. Selanjutnya kita akan diarahkan ke sebuah halaman baru. Create a new Zoho account. Jadi di sini kita beri tanda centang, kemudian kita klik continue. Maka selanjutnya kita sudah masuk ke Zoho Forms. Untuk membuat form baru, kita pilih create a new form. Kita beri judul dari form yang akan kita buat. Berhubung kita akan membuat formulir absensi, maka saya beri contoh absensi diklat daring pembelajaran jarak jauh FOSMI. Untuk deskripsi boleh kita kosongkan, boleh kita isi. Saya akan mengisi dengan silakan isi data saudara dengan lengkap dan benar. Kemudian saya pilih create. Maka akan muncul sebuah halaman baru tempat kita membuat form absensi dengan menggunakan Zoho. Sama seperti Google Form, saya akan membuat form absensi yang berisi data yang sama dengan video tutorial di Google Form sebelumnya. Data pertama yaitu nomor absensi, maka saya akan memilih basic fields berupa number. Jadi di Zoho terbagi menjadi 3 kolom. Sebelah kiri adalah basic fields, bagian tengah adalah tempat untuk preview, dan di sebelah kanan adalah merupakan daerah kolom properties. Jadi setelah kita mengklik basic fields number, kita bisa mengganti tulisannya di kolom properties di sebelah kanan. Saya ganti dengan nomor absensi. Kemudian di isian range, kita dapat menentukan jumlah karakter yang dapat diisi oleh responden. Jadi nomor absensi biasanya satu kelas hanya maksimal 50 peserta ya. Jadi saya mengisi jumlah range hanya 2 digit. Selanjutnya untuk nama peserta, di basic fields kita pilih name. Kemudian di field label kita ganti dengan nama. Kemudian di name elements, elemen nama, pada kolom properties terdapat 4 pilihan yaitu title, first, last, middle. Untuk title itu adalah merupakan penyebutan dari orang yang mengisi responden. Kita scroll ke bawah, dapat kita lihat Mr., Mrs., Miss, Tuan, Nyonya, dan Nona. Jadi pada kolom isian nama kita bisa mengisi sebutan, nama depan, nama belakang, dan nama tengah. Jadi di sini saya akan menghilangkan penyebutan dan nama tengah. Jadi saya hanya memakai nama depan dan nama belakang. Baik, selanjutnya saya akan membuat data isian berupa NIS atau NISN. Maka saya kembali memilih basic fields-nya berupa number. Kemudian di properties sebelah kanan,
Field label saya ganti dengan NIS atau NISN. Selanjutnya, saya akan membuat kolom isian berupa tanggal lahir. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada kemungkinan di dalam satu kelas terdapat peserta didik dengan nama yang sama, tetapi tanggal lahirnya berbeda. Jadi di sini kita pilih basic field-nya berupa date, tanggal. Kita ganti field label dengan tanggal lahir. Kemudian saya akan meminta data nomor HP. Kita pilih basic field phone. Kemudian di field label kita ganti dengan bahasa Indonesia, nomor HP strip WhatsApp. Berhubung di negara Indonesia, jumlah angka maksimum untuk nomor handphone adalah 13 digit. Maka di kolom properti sebelah kanan untuk range, saya ganti maksimalnya menjadi 13. Selanjutnya saya akan meminta kolom isian berupa email. Maka di basic fields saya akan mengklik email. Jadi kelebihan dari Zoho Form ini adalah ketika kita meminta data berupa email, maka responden wajib mengisi dengan format email. Misalnya secekusuma@gmail.com. Di luar format @gmail.com, @yahoo.com dan sebagainya, maka Zoho Form tidak akan memproses isian data tersebut. Berikutnya keunggulan dari Zoho Form, di mana kita bisa menambahkan kolom isian berupa tanda tangan. Di advanced field kita pilih signature, maka di bagian tengah kita sudah nampak muncul sebuah kolom, yaitu kolom signature, di mana responden dapat membubuhkan tanda tangan di sana. Ini adalah merupakan salah satu keunggulan dari Zoho Form. Kita pilih save untuk menyimpan form yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan tema. Maka kita klik tab tema. Di sini terdapat beberapa pilihan tema yang sudah disediakan oleh Zoho Form. Untuk pratinjau atau melihat bagaimana tampilannya di PC atau handphone responden, maka kita bisa mengklik logo mata, dan jikalau kita ingin memastikan menggunakan tema tersebut, kita bisa mengklik logo centang atau checklist. Jadi ini adalah merupakan preview atau tampilan sementara sebelum kita memastikan menggunakan tema tersebut. Jadi teman-teman bisa mencoba berbagai tema yang sudah disediakan oleh Zoho. Nah, kali ini saya akan memilih tema dengan latar belakang berupa laptop, ya. Selanjutnya, kita akan membagikan link Zoho Form ini kepada responden. Caranya kita mengklik tab share, kemudian akan muncul form permalink atau URL. Karena link ini masih panjang, maka kita akan perpendek dengan mengklik tombol shorten URL. Kemudian akan muncul sebuah link yang pendek. Link inilah yang nantinya akan kita copy dan bagikan ke responden atau ke peserta didik kita. Saya akan uji coba, saya akan buka sebuah Windows baru, kemudian saya pastikan link tersebut di address bar. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah merupakan link absen yang sudah berhasil saya buat. Saya akan coba untuk mengisinya. Jadi teman-teman, di bagian kolom isian email, saya akan coba isi tanpa menggunakan format email. Maka akan muncul sebuah pesan yang menyatakan enter a valid email address. Jadi saya harus menambahkan @gmail.com di belakang, baru bisa diproses oleh Zoho. Kemudian di kolom isian signature, saya bisa membubuhkan tanda tangan. Berhubung saat ini saya menggunakan laptop, maka saya membubuhkan tanda tangan dengan menggunakan mouse. Jadi bagi kita yang memiliki handphone, kita langsung bisa membubuhkan tanda tangan di handphone kita
secara touchscreen ya. Jadi setelah dibubuhkan tanda tangan, saya akan mengklik submit. Jadi akan muncul pesan thank you, your response has been submitted. Selanjutnya saya kembali ke Zoho Form. Jadi teman-teman, setelah responden mengisi, bagaimana cara kita melihat hasil isian dari responden? Nah, caranya adalah kita masuk ke form yang sudah kita buat tadi. Jadi kita klik tab home, kemudian kita pilih forms. Maka di all forms akan muncul file absensi yang sudah kita buat dengan Zoho Form tadi. Kita klik all entries. Tujuannya adalah untuk menampilkan seluruh hasil isian dari responden. Di sini sudah muncul data absensi yang saya isi, nomor absen 1, nama Chandra. Nah, teman-teman, di Zoho Form kita dapat mengekspor hasil isian peserta dalam dua format. Yang pertama adalah format Excel, yaitu .csv. Yang kedua adalah format PDF. Jadi di sini saya akan mencoba keduanya. Pertama saya akan coba terlebih dahulu dengan format CSV. Saya pilih done. Maka akan muncul sebuah kotak dialog yang meminta saya untuk menyimpan file dalam bentuk Excel. Saya klik OK. Selanjutnya saya akan mencoba membuka file tersebut. Jadi data yang diisi oleh responden itu akan terekam dalam bentuk file Excel. Tetapi di sini formatnya masih berbentuk format CSV, sehingga untuk tampilan yang lebih baik kita perlu mengubah format CSV ini menjadi format XLSX. Sebagaimana format standar untuk sebuah file Microsoft Excel. Jadi ini adalah tampilan ketika kita mendownload dalam format CSV. Selanjutnya saya akan mencoba mendownload dalam format PDF. Kita pilih export. Jadi logo ekspor ini terletak di antara logo mata dan printer. Kita pilih PDF. Kemudian saya klik done. Maka akan terdownload file PDF tersebut. Nah, keunggulan dari Zoho Form adalah data responden yang sudah mengisi Zoho Form. Ketika kita mendownload dalam bentuk PDF, data tersebut akan tersajikan dalam bentuk laporan yang rapi. Jadi saya akan mencoba membuka file PDF tersebut. Ya, jadi teman-teman di sini dapat terlihat bahwasanya file isian data responden disajikan dalam bentuk laporan yang sudah tersusun rapi, termasuk tanda tangannya. Nah, jadi teman-teman di sini dapat terlihat dengan jelas bahwasanya file data isian responden tersusun dalam bentuk laporan PDF yang tertata dengan rapi, di mana di dalamnya juga dimasukkan tanda tangan yang dibubuhkan oleh responden, tanggal dan waktu pengisian, pemilik dari Zoho Form, semuanya terrekap dengan sangat jelas. Baik, demikianlah tutorial tentang membuat absensi dengan menggunakan Zoho Form. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.